Orang-orang ini taunya karena lampu sen nyala. Saya nggak tahu kenapa tuh nyala sendiri si mobil Berarti ini. ketika Mas terbangun dari tidur ini, Mas ada di dalam mobil? Di makam Mas, nyender Oh, saya. bukan di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, nyender di Nissan saya itu. Karena waktu proses evakuasi mobil itu, saya juga ngikut Mas. Saya perhatiin sekitar. Iya. Memang sepertinya itu udah lama banget gak diurusin. Kejadian itu berarti rame banget di kampung itu, Mas? Ramai Mas pada waktu itu. Ya, mungkin sampai 16 orang ngebantu gotong. 16 orang bantu gotongin mobil saya tuh. Saya baru percaya betul bahwasanya itu ada. Karena buktinya bisa saya share. Iya, saya bisa share, saya bisa buktikan, saya ketemu langsung sama keluarganya. Saya ketemu pemakamannya dan saya konfirmasi ke penjaga makamnya, ke Data-data iya, pemakaman data-data itu ada semua dan itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Tersidik di Timur Misteri. Nah, di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalamannya ketika menjadi driver taksi online. Seperti apa ceritanya? Lebih baik kita sapa dan berkenalan langsung sama narasumbernya. Mas Joni, apa kabar Mas Joni? Yuk, baik Mas. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Joni udah mampir nih. Mas Joni ini driver taksi online Mas ya? Iya, driver taksi online. Dan ini ngalamin kejadian di luar nalar nih. Tersesat di tengah kuburan sampai dievakuasi mobilnya buat keluar ya Mas? Iya, benar Mas. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi pada waktu itu saya nerima order dari Senen Mas. Iya. Stasiun Senen ke arah Sukabumi. Luar kota Mas ordernya. Nah, dalam perjalanan itu normal Mas. Jalan biasa dia. Nah, setelah saya sampai sana, kemudian saya tertidur. Terus setelah bangun saya tiba-tiba udah di makam Mas. Di kuburan? Di kuburan Mas. Nah itu katanya sampai mobilnya ini dievakuasi sama warga ya Mas? Iya, sempat dibantuin sama warga Mas untuk mengeluarkan. Itu diapain evakuasinya Mas? Digotong Mas. Digotong? Digotong. Berapa pakai orang yang gotong? kayu gitu. 16 orang Mas. 16 orang? 16 orang yang gotong. Tapi kondisi Mas sendiri ini ada di mobil? Pada waktu itu? Iya. Saya tidur di makam Mas. Nyender di batu nisan gitu. Oh, di luar mobil berarti? Keluar Mas. Ih, gokil, ternyata katanya juga ada itu ya Mas, ada uang dari customernya ya? Ada Mas. Ada bukti uangnya? Bukti uangnya bisa ada. diunjukin ke Mas? Oh iya sebentar Mas. Kebetulan saya bawa nih. Ini Mas. Ini maaf ya. Saya laminating soalnya. Ini kejadian tahun berapa Mas? Baru Mas. Bulan Maret kemarin. Di tahun ini? Tahun 2023. Ini duit normal apa bisa digunakan gitu? Normal dan bisa digunakan Mas. Saya sudah Asli cek. nih? Asli Mas. Saya sudah cek tuh ke perbankan. Oke. Asli dan nomor registrasinya terdaftar di BI Mas. Oke, gokil. Ini saya foto buat dokumentasi, nanti kita unjukin ke teman-teman Mas ya. Oke boleh. Coba HP. Saya foto Mas. Ini gokil nih. Berarti ini mah uang asli ya Mas ya? Terdaftar ya nomornya juga. Nah, ternyata juga katanya ini bukan hanya duit ini dan Mas ada bukti orderannya ya? Bukti orderan, titik penjemputan sampai dropping dan namanya ada semua Mas. Jadi ada nama dari si pemilik kuburan ini sama si pengorder ya? Ada sama buktinya semua. nanti ya? Ada dan itu bisa saya lampirkan nanti untuk ditunjukkan kepada pemirsa. Oke Mas, kita tahan dulu Mas ceritanya Mas ya. Oke. Nah sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama narasumber ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Awal saya taksi online untuk berniat mendaftar itu karena memang di perusahaan tempat saya kerja kan lagi ada problem. Oke. Jadi saya kebetulan tidak berwajib ngantor Mas kala itu.
Itu saya mendaftar di Grab itu bulan Februari. Tanggal 24 saya itu di ACC sama Grab. Berarti kejadiannya tuh nggak lama dari daftar ya? Nggak lama dari daftar, Mas. Selang 1 bulan pada waktu itu. Iya. Awal-awal saya menjalanin profesi sebagai taksi online normal, Mas. Biasa, terima dropping, selesai. Sampai pada suatu kejadian itu di tanggal 13 Maret itu. Yang bikin saya agak lumayan shock ya pada waktu itu. Awalnya begini, Mas. Jadi tanggal 13 malam. Lebih tepatnya 12 malam ya. Malam tanggal 13 nih. Malam Senin saya masih ingat tuh harinya. Saya kan susah tidur ceritanya. Kemudian saya iseng, Mas. Saya nyalain aplikasi dari rumah. Nggak lama saya nyalain aplikasi, saya dari rumah setengah 12 malam pada waktu itu. Saya dapat order itu sekitaran 15 menit setelah saya nyalain aplikasinya ke arah Mangga Besar. Dan saya jemput, saya dropping di Mangga Besar. Selesai habis itu nunggu kan lama. Biasa kan kita ngobrol sharing sesama taksi online gitu kan. Kemudian saya diarahin sama salah satu driver online juga. Dia bilang begini sama saya, Mas, kalau jam-jam segini kayaknya di Senen, Mas, rame. Nah, beliau bilang begitu. Direkomendasi dari teman saya ini, dari partner driver juga dia. Karena baru kan saya nggak ngerti track mana yang rame, mana yang sepi. Saya ikutin ceritanya nih si masnya ini. Ayo pindah di Senen yang di depan patung-patung itu saya parkir. Saya sampai di Senen itu kurang lebih pukul 12:30, Mas. Stasiun ya? Ya, di stasiun Senen. Karena saya kan juga nggak lama, Mas, dari rumah ke arah Mangga Besar, kemudian pindah di Senen itu nggak lama saya. Di situ saya dapat orderan lagi nih dari sesosok ibu-ibu, Mas. Beliau kurang lebih pada waktu itu ya, umurnya tuh sekitaran masih muda juga, 38 sampai 40 tahunan lah, nggak lebih dari itu kok. Saya dapat order, kemudian saya lihat, ibu ini ngechat saya, Mas posisi di mana gitu. Saya ada di depan gelanggang, itu kan gelanggang ya namanya biasanya driver online tuh sebut gitu. Di gelanggang, bisa bantu saya untuk angkat barang nggak? Kebetulan saya bawa barang lumayan banyak, gitu chatnya si ibu ini. Oh iya Bu, bisa. Saya masuk ya Bu, saya bilang gitu. Oh iya. Kemudian saya masuk tuh ke dalam area stasiun dan ketemu, Mas, sama ibunya tuh. Normal orangnya, berpakaian normal, pakai kebaya, memang kebaya khas Jawa tapi cenderung lebih modern pakaiannya. Dia kalau kita bicara perawakan ya, perawakannya si ibu ini tinggi itu sekitar 165-167. Perawakan sedang, dan orangnya juga lumayan masih kelihatan muda. Terus ibu ini ya, saya bilang, maaf saya nggak bisa sebutin namanya ya Mas ya, karena saya juga di sisi lain lupa, historinya hilang Mas, histori untuk pemesanan itu ya. Iya, dan saya sudah telepon sama call centernya bahwasannya memang dipukul itu saya nggak menerima order sebenarnya. Sebenarnya nggak ada order? Nggak ada order, Mas. Itu dikonfirmasi sama kantornya langsung. Kemudian di ketemu itu biasa percakapan normal lah, Mas. Oh Bu, barangnya ini, saya tanya begitu kan sama si ibunya ini. Iya Mas, bisa minta tolong nggak diangkatin? Itu beliau ini bawa kopernya 2, kemudian tas jinjingnya 1. Nah saya bawa koper 2 ini nih Mas, tas jinjingnya dibawa sama ibunya sendiri. Kemudian saya bawa ke mobil, beliau masuk kan di dalam mobil. Ibu, saya tanya, saya konfirmasi ulang nih untuk tujuannya. Ibu, ini tujuannya sudah sesuai ya Bu, saya bilang begitu kan. Oh iya Mas, sudah sesuai kok, itu ikutin aja. Kemudian saya konfirmasi lagi nih, Bu boleh betol ya Bu, karena saya lihat jauh kan
lokasinya kan dari Senen ke Sukabumi. Luar Waktu itu. kota berarti. Luar kota mas. Iya mas, nggak apa-apa, by tol aja biar lebih cepet gitu. Gitu saya nerima mulai start jalan itu kurang lebih jam 1 kurang 15 menit lah. Jadi sempet ada tenggat waktu 15 menit itu saya ngobrol sama ibunya waktu naikin barang. Habis itu ibu naik, biasa kami di mobil tuh percakapan normal. Tapi memang ada satu kejadian aneh mas di proses antarnya di tempat tujuan itu. Yang bikin saya aneh itu waktu tempuh perjalanannya. Waktu tempuh itu berasa sangat cepat di waktu itu. Oke. Kemudian seperti saya tidak mengenali rutenya. Padahal normalnya kan kita masuk tol dari Cempaka Putih kan. Senen tuh Cempaka Putih udah lurus Jagorawi gitu kan. Iya. Tapi pada waktu itu saya merasa bahwa saya tuh nggak lewat situ mas. Dan saya sampai di tujuan dropping itu sekitar jam 2 kurang sedikit. Artinya cuma 1 jam. Dari Jakarta ke Sukabumi. Dari Jakarta ke Sukabumi. Tolnya Cigombong. Tolnya Cigambong. Tapi yang exit Cigambongnya belum buka, masih yang di selatan itu Bogor Selatan kalau nggak salah ya bentuk tolnya. Ciawi itu ya. Yang di Ciawi itu exitnya. 1 jam mas. 1 jam mas. Iya. Di perjalanan saya normal-normal aja. Saya tanya ibunya ini, ibu dari mana? Saya dari Yogyakarta mas. Gitu bilangnya. Wih naik kereta Progo dong bu. Saya bilang gitu. Wah kalau nama kereta saya lupa mas. Normal, saya percakapan normal. Nggak ada yang sama sekali yang aneh. Yang aneh cuman saya ngerasa di waktu tempuh itu sangat cepat pada waktu itu. 1 jam ya. 1 jam mas. Oke. Aneh. Saya ngerasa cepet banget ya sampai sini. Dan saya itu ditawarin mas waktu ibunya turun. Dan saya sudah sampaikan. Bu sudah sampai di tujuan ya, saya konfirmasi ke ibunya. Oh iya mas sudah sampai gitu. Mas mau mampir nggak? Saya ditawarin gitu sama si ibu ini. Diajak mampir berarti. Diajak mampir saya. Terus akhirnya saya mampir mas. Dalam hati saya, wah lumayan nih mampir sebentar gitu kan. Karena pagi memang saya kan ada acara ya di Senin paginya itu. Pikir saya ya sudah sekalian saya mampir sebentar, nanti langsung bablas ke istirahat dulu lah ya. Istirahatnya di situ aja udah, habis itu langsung bablas ke acara saya. Diajak masuk mas saya ke rumah ini. Normal, bener-bener normal. Saya tuh kan waktu masuk ke area perkampungan itu kan beneran dia kayak kampung biasa. Normal kampung biasa aja gitu. Normal aja. Dia ada, bahkan ada yang ronda juga mas. Karena saya waktu mau masuk ke dalam rumahnya si ibu ini, itu ngelewatin kayak pertigaan gitu kan, ada pos rondanya tuh. Bahkan saya sapa bapak-bapak yang ronda. Dan bapak-bapak yang ronda pada waktu itu juga membalas sapa mas. Iya gitu katanya. Dan kembali lagi di waktu saya udah di rumahnya ini ya. Kemudian saya mampir, saya bantuin ibu ini menurunkan barangnya. Saya masukin ikut ke rumahnya. Saya disuruh duduk di ruang tamunya. Mas duduk aja dulu. Sambil ngobrol di situ ada 2 anaknya tuh. 1 cewek, 1 cowok. Kurang lebih kalau umur ya, yang cewek itu sekitaran umur 23-24. Yang cowok itu kurang lebih umurnya itu 28. Selisihnya nggak kelihatan jauh. Dewasa semua lah ya. Dewasa semua 2 anaknya. Oh ini 2 anak saya nih mas, gitu katanya. Loh ibu dari Jogja ada acara kantor atau gimana bu? Saya tanya begitu. Rumahnya di sini, ternyata rumahnya di situ mas. Jadi ceritanya nih, kalau keterangan si ibu ini, dia di Jogja itu hanya untuk berkunjung. Itu perjalanan pulangnya dia berarti? Iya itu perjalanan pulangnya itu. Oke. Terus, oh iya mas saya habis dari berkunjung ke Jogja, katanya begitu. Normal, dan di rumah-rumah tuh saya nggak punya perasaan curiga atau perasaan aneh sedikit pun. Karena saya juga tegur sapa sama anak-anaknya. Ini dikenalin sih mas. Ini anak saya yang pertama, yang laki-laki. Ini anak saya yang kedua, yang perempuan gitu. Terus saya ditawarin kopi ceritanya mas. Mau ngopi nggak mas? Biasa ngopi nggak? Gitu kan. Mau bu. Kalau emang nggak repotin saya bilang gitu. Oh yaudah. Mas tunggu aja dulu. Biar saya bikinin kopi gitu. Akhirnya si ibu ini ke belakang
saya duduk kan di sofanya itu, ketiduran saya mas di situ. Setelah bangun kurang lebih itu saya subuh jam 5 kurang sedikit, saya itu udah dibangunin itu juga mas, dibangunin sama bapak-bapak. Oke. Saya tanya, saya kaget mas, tuh perasaan semalam saya tidur tuh di sofa rumah, di ruang tamu rumah, dan itu kampung kok. Ketika saya membuka mata itu jadi pemakaman semua mas areanya. Jadi keterangan dari warga tersebut memang semalam itu menurut keterangan mereka ya, mereka melihat mobil yang masuk area sini, melewati kampungnya si bapak-bapak ini. Tapi dia nggak berani nyetop mas. Memang si bapak ini tahu, makanya itu dia disusulin dan lampu mobil saya juga nyala pada waktu itu. Mobil kendaraan hidup, keadaan hidup. Lampunya hidup. Oh lampunya. Lampu yang sen kuning itu, yang Lampu dua itu kan. badainya Iya, itu hidup. Jadi saya disamperin sama warga ini. Jadi ditanya begini mas pada waktu itu, mas kok bisa sampai sini? Saya pada waktu itu bingung, nggak bisa jawab saya mas. Menurut saya semalam tuh ngelewatin jalanan pak, nggak ngelewatin begini. Kok saya tiba-tiba bangun di sini? Akhirnya si bapak itu bilang begini, udah mas, ikut saya aja dulu. Nanti kita cerita di kampung saja. Akhirnya saya diajak pulang tuh mas, ke kampung yang jaraknya tuh kurang lebih 1,5 kilometer. Jadi pergi. Ya, jadi udah mobilnya tinggal aja dulu. Nanti nunggu warga bangun. Kalau udah warga pada bangun nanti biar dibantuin begitu keterangan bapak. Akhirnya saya diistirahatkan di tempat salah satu Pak RT-nya di situ. Kantor RT gitu. Ya sekretariat RT itu mas, ada sekretariatnya kecil. Saya dikasih minum, dikasih makan di situ. Dan ditanya saya mas bisa cerita nggak gimana ceritanya? Terus saya flashback kan, saya ceritain semuanya itu. Mereka juga pada kaget mas. Iya bingung ya. Bingung. Dan akhirnya mobil saya dievakuasi itu sekitar kurang lebih jam 6 pagi. Dan itu dibantuin sama warga. Digotong tuh. Digotong tuh mas. Pakai kayu gitu. Banyak orang, 16 orang sih kurang lebih pada waktu itu. Itu mas pengalaman pertama saya. Nah itu jarak dari jalan masuk ke dalam ini jauh nggak mas? Maksudnya Dari, pos ronda itu ada nggak? Yang mas lewatin? Itu sudah nggak ada semua mas. Oh nggak ada. Nggak ada semua. Hilang Akses semua. ke dalamnya berarti? Nggak ada akses mas. Jadi menurut keterangan warga ya pada waktu itu memang dulu di situ ada akses jalannya. Jadi dulu tuh di situ ada perkampungan katanya mas. Karena satu dan lain hal yang warga ini juga nggak mau cerita sebabnya apa. Nah kampung ini dipindahkanlah sekarang di kampung yang sekarang itu. Yang tempat mas di yang tempat saya di sekretariat RT itu. Ceritanya begitu. Jadi kampungnya pindah. Kampungnya pindah. Itu pemakaman umum mas? Dulu pemakaman umum mas. Awalnya. Tapi semenjak kampungnya dipindahkan, akhirnya pemakamannya juga dipindahkan, direlokasi. Tapi yang pemakaman lama ini udah dibiarin terbengkalai. Masih ada itu ya? Masih ada mas sampai sekarang. Itu jauh mas? Mobilnya itu digotong? Jauh mas. Untuk sampai jalan, dia bisa jalan ya mobil itu kurang lebih ada 200 meter. Digotong tuh? Digotong itu mas. Oke gokil sih. Ya maksudnya ada kejadian-kejadian seperti itu yang waktu di Kuningan kalau nggak salah tuh. Ada yang sampai bongkar kandang ayam buat ngeluarin mobilnya gitu. Ternyata mas ini juga ngalamin gitu ya? Saya juga ngalamin mas. Iya. Cuman pada saat itu ya saya tidak bisa melampirkan bukti ya. Karena memang saya sudah telepon call center. Memang tidak ada orderan. Oke. Dan saya terdetek off malah mas cenderung. Oh, menurut aplikator. Nggak on aplikasi? Nggak on aplikasi pada di waktu itu. Di jam-jam itu? penjemputan itu. Yang setelah dari Mangga Besar itu? Kedeteknya saya off. Bisa seperti itu ya? Iya. Nah untuk yang duit ini mas? Untuk yang duit ini beda cerita mas. Jadi lain ya? Ya lain. Dan setelah dari kejadian Sukabumi itu saya masih nggak kapok nih. Nah untuk yang kedua ini terjadi di bulan Mei, kurang lebih tanggal 19 Mei, karena kan tanggal 21
Lebaran. Itu kan 2 hari sebelum Lebaran, saya ingat banget persis itu tanggal kejadiannya. Nah itu kejadiannya begini Mas. Setelah dari Sukabumi itu saya menjalani hari-hari ya normal. Biasa aja, udah masih narik apa segala macam kan. Sampai di tanggal 19 sore kejadian itu. Kurang lebih saya mendapatkan order itu jam 5 sore ya. Kurang lebih kalau saya nggak salah ingat tuh. Nanti saya bisa lampirin buktinya. Ya, karena saya bukti orderannya Mas ya. ada bukti orderannya, ada bukti pemakamannya, dan lokasinya masih ada Dan semua. uangnya ini ya. Sampai uangnya itu masih. Oke. Sekitar jam 5-an tuh saya dapat order Mas. Dari daerah Sukmajaya Depok. Kemudian saya konfirmasi, mohon ditunggu gitu kan. Oh iya, saya tunggu Pak. Saya samperin tuh ke lokasi penjemputan. Dan keluar itu Mas, sosok ibu-ibu juga sama. Cuman yang ini dia cenderung lebih tua. Dia kalau perkiraan umur Mas, beliau itu kurang lebih 60 tahunan mungkin ya. Kemudian ibu ini keluar dari rumah, buka gerbang Mas. Pak, kemudian ditutup lagi, dan beliau juga nanya ke saya, Mas, orderan atas nama, boleh sebutin nama nggak nih Mas? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti ada bukti orderan juga kan ya? Ada bukti, nama ordernya juga ada. Bener ini atas nama Ibu Endang gitu kan. Oh iya benar Bu, orderan atas nama Ibu Endang. Oh iya benar, berarti ibu itu bilang gitu. Oh iya Bu, silakan masuk, saya bilang gitu kan. Ibunya masuk tuh ke dalam mobil. Beliau bawa biasa ya, keranjang yang tempat bunga itu loh Mas. Oke. Sama botol air Kembang putih melati tuh. gitu. Nah, yang ada bunganya tuh. Kemudian di mobil itu saya tanya, saya kan percakapan gitu kan, di percakapan ringan di mobil itu kan. Ibu mau kemana nih kalau boleh tahu? Sesuai titik tuh Mas, gitu. Ini titiknya pemakaman tuh Bu, saya bilang begitu. Iya Mas, memang saya mau ke pemakaman. Gitu. Keterangan si ibu ini. Wah, ke pemakaman kok sore banget Bu, saya bilang begitu kan. Iya Mas, saya mau ziarah ke pemakaman saudara. Keterangannya begitu. Kok sore banget Bu, saya bilang begitu kan. Ya memang zaman sekarang Mas, lagi banyak aktivitas, sempatnya juga sore gitu. Ya saya waktu itu nggak curiga aja Mas, karena kan menurut saya normal kan. Dan itu momentum ya. Momentum, mau lebaran ini mau kan lebaran, banyak yang nyekar ya. banyak yang nyekar kan. Udah saya angkat aja. Normal di perjalanan saya ditanya-tanya, Mas, kesibukan harian sebagai driver apa ada pekerjaan lain, gitu kan ke saya. Ya saya waktu itu bilangnya fokus. Saya fokus aja Bu, memang pekerjaan utama saya ini, bilang gitu ke ibunya. Gitu. Udah lama Mas, baru saya bilang gitu kan, memang saya kenyataannya kan baru, orang saya baru approve Grab itu kan di tanggal 24 Februari, baru berapa bulan itu Mas hitungannya, baru 3 bulan jalan kan. Oh baru banget dong katanya. Iya Bu. Terus normal, dalam perjalanan tuh normal-normal aja, sampai di pemakaman itu azan maghrib Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di gerbangnya ya kan, jadi pemakaman itu ada gerbang di depannya tuh, di tempat parkirannya itu loh. Itu pas azan maghrib. Kemudian ibunya keluar. Saya dipanggilin Mas. Mungkin pikiran saya ya, mungkin mau bayar kali ya, karena pembayarannya kan tunai. Iya Bu, Mas, nanti habis ini mau narik lagi nggak? Itu ibunya bilang ke saya. Sepertinya enggak Bu, saya mau pulang kayaknya habis ini. Bisa ini nggak? Anterin saya lagi nggak? Gitu. PP berarti. PP mintanya. Oh boleh Bu, saya bilang gitu. Kebetulan satu arah Mas, orderan itu. Oke. Jadi orderannya itu di daerah Tip Top. Saya nggak tahu tuh nama daerah, pokoknya tuh ada supermarket namanya Tip Top tuh. Tip Top, Sukmajaya. Nah rumah saya nih di sininya nih. Jadi ngelewatin satu arah satu lah kalau pulang saya. Baik Bu, mau, saya bilang gitu. Oh yaudah nih saya bayar dulu. Ibunya bilang begitu. Karena orderan saya itu kan totalnya
Kalau PP kan 70.000 Mas, karena satu jalannya tuh di aplikasi 34.000 apa ya, saya kalau nggak salah tuh. Jadi 2 kali 70.000. 70. Saya dikasih uang yang 100.000 tadi, yang saya tunjukkan ke Mas itu. Bu, ini ada kembaliannya Bu. Ibunya bilang, udah bawa aja, gitu katanya. Oh baik Bu, terima kasih, saya bilang begitu kan. Saya nungguin di parkiran awalnya. Kemudian ibunya jalan, nggak lama balik lagi Mas. Balik lagi ke saya, Mas, kok di situ sendirian gitu. Ya, iya Bu, kan nungguin Ibu, saya bilang gitu. Nggak mau nemenin saya. Ibunya bilang begitu ke saya. Akhirnya ya, emang dibolehkan Bu, saya bilang begitu. Ya boleh-boleh aja, kata ibunya. Malah seneng ada yang doain. Oke. Menurut ibunya bilang seperti itu. Oh iya, ya udah deh Bu, kalau emang boleh, saya ngikut. Saya bilang saya temenin Bu. Akhirnya jalan tuh Mas. Saya di jalan di belakangnya terus. Dan kemudian letak pemakamannya itu agak di pojokan nih Mas. Jadi dari tempat parkir tuh agak jauh memang. Di dalam berarti, agak ke dalam. Agak ke dalam dia. Paling ujung sendiri pemakaman si ibu ini. Tiba di satu makam, lalu ibu ini duduk. Dan dia berdoa. Mas, dia bilang sama saya, Mas, boleh di belakang saya dulu. Saya mau berdoa dulu. Gitu ibunya. Waktu itu saya belum merhatikan apa-apa ya Mas ya. Ya saya kira ya normalnya orang berdoa mungkin seperti itu gitu kan. Dan saya nggak merhatiin nama di nisannya atau apalah. Udah saya cuma berdiri aja di belakang ibu ini duduk di depan saya. Terus nggak berapa lama, kurang lebih berapa ya, 5 sampai 10 menit lah mungkin. Ibu itu bilang selesai, Mas, saya sudah selesai. Kemudian ditaburin tuh bunga yang di bawah tadi, taburin, terus yang botolan itu disiramin gitu kan. Disiram-siramin gitu. Mas, saya sudah selesai gitu. Oh ya Bu, mau langsung pulang? Saya bilang, loh, ibunya bilang begini sama saya, loh katanya mau doain gitu. Oh iya Bu, lupa saya bilang gitu kan. Akhirnya tuh gantian, ibu ini yang berdiri di belakang saya yang duduk di depannya. Saya doain di situ kan. Sebenarnya saya nggak bisa doa juga Mas, bukan orang yang agamis soalnya. Pura-pura aja, duduk di samping makam itu. Saya perhatiin kok nama nisannya tuh sama di nama order. Oke. Sebenarnya saya agak bingung dong. Waduh, saya mau bertanya nanti takut tersinggung. Kok namanya sama? Apa mungkin pada waktu itu pikiran saya masih positif Mas. Mungkin begini, akun yang dipakai mungkin akun almarhum yang dulu kali. Itu mungkin pikiran saya. Karena terlihat di batu nisannya itu juga meninggalnya baru Mas. Oh Baru. Meninggalnya tuh sekitar bulan Januari atau Februari gitu. Kalau saya nggak salah inget ya. Akhirnya tuh saya beraniin tuh Mas. Saya buka handphone saya. Kan saya taruh di saku samping ini kan. Saya konfirmasi, loh iya beneran sama Mas, nama orderannya sama si batu nisan ini. Kemudian saya foto nih, setelah diam-diam saya foto, saya masukin lagi, saya bilang sama ibu ini ceritanya. Begitu saya tengok ibunya, sudah nggak ada Mas. Saat itu bingung saya Mas. Ini jangan-jangan saya ngalamin hal yang sama nih kayak yang pertama kali nih. Bingung, saya ketakutan. Sampai tuh kaki saya tuh nggak bisa gerak Mas. Saking takutnya pada waktu itu. Distract ya? Strike saya. Gimana nih. Saya di pemakaman kan. Dari depan makam sampai ke tempat makamnya kan tadi lumayan jauh ya. Dari parkiran itu. Jadi dari parkiran itu saya nyampe azan maghrib. Selesai berdoa tuh saya udah selesai maghrib Mas. Jadi hari udah mulai cenderung mulai gelap ya? Mulai gelap. Saya udah ketakutan, kebingungan, mau lari kaki rasanya kayak terkunci, nggak bisa Mas. Baru setelah itu ada yang manggil-manggil ceritanya. Bapak-bapak nih manggil-manggil. Saya kira awalnya takut juga ya Mas. Saya kira mungkin wah ini hantu juga nih, jangan-jangan gitu. Ternyata ini bapak ini yang jaga makam. Oh penjaga Penjaga makamnya. Beliau teriak-teriak ke saya.
ente ngapain katanya. Pak tolong pak, saya bilang begitu sama si bapaknya. Pak saya nggak kuat untuk jalan kaki pak, tolong, saya bilang gitu. Ente ngapain katanya, panik banget gitu kan si bapaknya ini. Pak nanti ceritanya boleh di luar aja nggak, saya bilang gitu. Kan saya memang benar-benar takut mas. Takut saya tuh udah kejadian yang pertama itu belum lama kan. Saya kok baru beberapa bulan jalan lagi udah ngalamin hal begini lagi. Kemudian saya dibopong mas sama si bapak itu. Udah ayo saya bantu gitu kan ke depan. Di depan tuh saya dikasih minum juga sama si bapak ini. Dan beliau nanya ke saya, ente ngapain di sini katanya. Pak kalau saya cerita percaya nggak bapak, saya bilang begitu. Ya cerita aja nih, gitu si bapaknya. Tadi saya kesini bareng sama ibu-ibu pak, saya bilang begitu. Ibu-ibu yang mana katanya. Tapi saya bareng pak. Nah menurut keterangan bapak ini karena beliau jaga di pos yang depannya itu pintu masuknya. Beliau bilang begini sama saya, dari saya awal lihat kata dia, ente masuk itu udah nggak ada penumpang karena kan kaca mobil memang agak terang ya mas, jadi kalau kita lewat tuh kelihatan memang. Ente tuh udah nggak bawa orang, sendirian. Makanya aneh samperin gitu kata si bapak ini. Takutnya saya nyasar karena memang di area pemakaman itu udah nggak ada rumah mas, memang itu full. Pemakaman itu full hanya untuk pemakaman toh, dari pintu masuknya yang di depan itu yang tempat si bapak ini jaga. Makanya aneh samperin. Tadi aneh sempat muter-muter kata dia. Kok ente nggak ada, mobil ente ada nih di parkiran itu dia. Nyariin dia nyariin juga. Baru ketemu waktu yang di paling pojok itu. Saya cerita sama si bapak ini, keterangannya saya sendiri itu tadi kan, ente sendirian. Bahkan saya tunjukin mas, orderan itu nggak selesai. Emang sengaja saya kan belum selesaiin kan? Masih belum diselesain? Belum saya selesaiin karena pikir saya kan PP. Mau nganter pulang. Nanti kalau saya selesaiin malah masuk lagi gitu loh. Kalau saya offin sayang juga, udah ngabisin waktu kan. Karena memang di aplikasi Grab itu kita mesti 1 minggu tuh 12 jam mas. 12 jam kerja? Iya, on 12 jam on. Makanya itu saya sekalian ngabisin waktu karena memang saya nggak terlalu aktif ya di narik itu. Sebenarnya nggak terlalu aktif ya? Sebenarnya saya nggak terlalu aktif juga. Saya ngejar jam itu, ngejar 12 jam itu supaya nggak diblokir sama nggak dinonaktifin sama si aplikator. Makanya nggak saya matiin. Saya kasih tahu mas ke bapaknya, itu pak. Bukti orderannya saya ada, saya terima. Tadi saya bawa ibu-ibu dan namanya tuh sama. Sampai si bapak ini tuh ngecek sendiri, namanya tuh dicek dia di makamnya. Di buku data? Iya, di buku data pemakaman itu. Sama nggak pak? Saya bilang gitu. Oh iya sama gitu katanya. Terus akhirnya di situ saya inisiatif mas. Saya minta alamat keluarganya, gitu. Saya dapat alamat keluarganya. Terus habis itu ya saya ditolong itu kan. Saya pulang. Saya ngalamin itu tanggal 19, tanggal 20-nya tuh saya samperin ke rumahnya. Sempet datangin lagi? Saya datengin lagi mas. Ternyata sama alamatnya. Jadi anaknya ini nempatin rumah ibunya. Ini rumahnya ada nih? Ada. Dan itu lokasinya sama seperti waktu saya jemput. Memang di situ? Iya, memang di situ ternyata tinggalnya. Saya ketok rumahnya yuk. Yang buka tuh mbak-mbak setengah baya lah, kurang lebih umurnya 33 kali. Sebutin nama boleh ya? Jadi ini ada namanya tuh Mbak Dewi yang bukain pintu. Beliau nanya ke saya nih, mas siapa ya? Gitu ya. Maaf mbak, apa bener ini rumahnya Ibu Endang? Saya bilang gitu. Oh iya bener. Apa hubungannya sama Ibu Endang? Gitu kan, saya ditanya begitu. Enggak bu, dulu saya rekanan, saya bilang begitu. Saya nggak berani jujur mas kalau saya di kemarin itu mengalami hal-hal itu janggal gitu. Itu ya? Janggal itu. Mbak sebelumnya maaf, apakah saya boleh masuk? Saya bilang begitu. Oh boleh. Saya dipersilakan masuk sama si mbaknya ini. Saya masuk, kemudian saya di ruang tamu biasa kan, cakap-cakap di situ.
Saya ditanya, kepentingannya apa nih mas? Gitu. Nggak ada kepentingan apa-apa mbak, saya bilang gitu. Karena Bu Endang dulu saya kenal baik, saya bilang begitu. Jadi waktu wafatnya saya nggak ada kabar, jadi saya nggak bisa datang. Saya beralibi nih. Ya alibi saya begitu. Oh iya mas, memang dulu meninggalnya juga cepat gitu, jadi nggak sakit nggak apa tiba-tiba meninggal si ibu ini, kata keterangan anaknya ini. Oh yaudah, ini temennya ya berarti. Iya bu, saya mantan rekannya gitu. Dan saya lihat tuh mas fotonya Ibu Endang tuh, yang di ruang tamunya tuh kebetulan ada dipasang. Oh ada fotonya? Ada. Saya sampai konfirmasi ulang tuh sama si Mbak Dewinya. Mbak, yang Bu Endang yang ini kan? Saya bilang begitu. Iya mas, itu ibu saya. Dan sudah wafat. Mukanya sama yang order? Sama yang order mas. Karena kan saya lumayan lama kan, dari jam 5 sampai jam 6. Jadi saya benar-benar pure saya lihat mukanya. Iya. Sama persis. Terus saya bilang sama mbaknya itu, minta tolong untuk ya minimal didoain ya mbak. Mungkin belum di ini ya, ditengok ya makamnya. Saya alibi saya pada waktu itu, saya bilang lewat mimpi mas. Oke. Saya bilang begini sama mbaknya, Mbak, mohon maaf nih sebelumnya, mungkin Bu Endang belum diziarahin ya menjelang lebaran ini. Saya bilang, iya mas, memang belum, kami juga kerja, belum libur memang, karena kerjanya saya tanya sih mbaknya ini di perbankan. Biasa kan perbankan liburnya selalu mepet-mepet kan. Iya. Rencana sih insya Allah sore ini katanya begitu. Oh iya mbak, tolong didoain, saya bilang begitu. Soalnya kemarin saya mimpi ketemu sama Bu Endang minta didoain. Alasan saya begitu. Saya nggak berani jujur kalau ketemu langsung sama ibunya itu. Iya. Nah sore itu saya bareng lagi. Oh ngikut ngantar juga? Iya saya ngikut nganter, karena saya kan pura-pura nggak tahu tadi kan kalau meninggal. Jadi mbak, saya bilang gitu, ayo bareng aja ke pemakaman beliau. Saya juga mau ziarah sih. Akhirnya saya bareng tuh sore. Berarti Mas sampai di kuburannya almarhumah Ibu Endang ini Mas datang lagi? Saya datang lagi di Itu besok bener, harinya. Mas, ada kuburannya gitu? Ada mas. Dan di makamnya ada benernya juga sih kalau misal Bu Endangnya bilang mau ziarah ke saudaranya, karena memang depan itu saudaranya, samping-sampingnya itu juga saudaranya Bu Endang. Berdekatan keterangan dari Mbak Dewinya ya, dari anaknya. Nah ini mas, pas kunjungan pertama ini pas sama Bu Endang ya, sama almarhumah nih, Iya. kan dia sempat nabur bunga tuh. Pas kunjungan kedua ini ada nggak bakal pas nabur bunganya? Masih mas. Masih ada? Masih, dan tanahnya masih basah. Tanah yang disiram Karena itu selang 1 hari setelahnya kan? itu masih basah mas. Botolnya ada. Ada berarti? Ada semua, dan itu uangnya juga nggak hilang. Masih uang yang dikasih ke saya ya? Iya masih. Berarti Mas Joni ini belum sempat ngembaliin ya berarti ya? Kembaliannya itu ya? Iya. Belum mas. Ordernya kayak 70 ribuan kan? Tapi inisiatif saya sih pada waktu itu saya kasihin ke anaknya Mbak Dewi itu Mbak sih. Dewi? Oh titipin ke Mbak Dewi? Walaupun keterangan dari Bu Endangnya disuruh ngambil ya, tetap saya balikin yang 30 ribu itu. Berarti nggak mecahin uang yang itu ya, yang 100 itu enggak? Pakai uang lain pakai gitu? uang lain saya mas. Oke gokil. Nah itu selama ngebawa uang ini mas, ada nggak kejadian-kejadian yang membingungkan gitu ya selama mas ngebawa, apa dari pihak keluarga, istri, anak gitu? Membingungkan sih nggak mas, tapi rezekinya banyak. Alhamdulillah. Rezeki banyak. Rezekinya banyak. Selalu ada aja gitu perasaan Ya, saya. makanya sampai uang-uang itu nggak kepake ya. Nggak kepake sampai nih. sekarang masih bertahan gitu. Iya. Ya mungkin kalau kita nggak punya duit kan bisa udah pakai aja lah kan gitu. Tapi waktu itu ya mas, saya disaranin kan sama, kan saya chat tuh yang biasanya ada grup taksi online tuh. Saya mengalami kejadian seperti ini, driver lain ada yang ngalamin nggak? Saya bilang gitu kan. Udah bang, kayak katanya. Udah bang, uangnya masih nggak? Gitu kan ditanya. Masih bang, masih saya simpen. Saya bilang. Jadi simpen aja tuh. Siapa tahu jadi rezekinya, saya bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah mas. Bisa dia tarik ya, bukan buat duit yang lain gitu. Enggak, tapi ya alhamdulillah tuh menurut saya setelah kejadian itu ya ada aja gitu. Jadi masalah tuh step by step clear. Untuk dari masalah, dari rezeki ya. Ya rezeki itu selalu
ada terus. Nah selama di mobil nih sama almarhumah Ibu Endang ini ada nggak sih Mas obrolan-obrolan intens tentang dia tuh mau ziarah ke makam siapa gitu, obrolan-obrolan kayak gitu. Ada pada waktu itu beliau memberi keterangan sama saya itu mau ziarah ke saudaranya. Katanya sudah lama tidak pernah ziarah. Itu Mas keterangannya. Jadi memang dia mau ziarah ke saudara, memang ada saudara juga di situ ya? Memang ada Mas. Kalau saya mau ngambil kesimpulan gini Mas, menurut kesimpulan saya mungkin karena dia punya anak yang terlalu sibuk nih, nggak punya waktu buat ziarah ke orang tuanya, ya akhirnya dia minta wasilah nih, minta perantara dari Mas buat ingetin sepertinya sih begitu. Karena Mas. kan di situ juga ada percakapan kayak Mas nggak ikut bantu doain saya, doain gitu. Ya. Enggak, bilangnya sih lebih tepatnya begini Mas nggak ikut bantuin doa gitu ke saya. Kalau diperbolehkan ya Bu, dia begitu sama si Ibu Endangnya ini. Baik Mas, percakapan juga normal pada waktu itu. Normal manusia ya. Normal manusia Mas, makanya waktu itu saya nggak punya rasa curiga sedikit pun. Sama itu juga momentum ya. Momentum sambil lebaran Mas. Iya momentum memang tinggal ziarah. sedikit lagi kan saat itu banyak ziarah. nggak Mas di sore itu ya peziarah lain gitu? Kebetulan mungkin karena pada waktu itu sudah sore ya Mas ya. Sudah mendekati, bahkan udah azan kan pada waktu itu. Nggak ada Mas, kosong. Area makam tuh benar-benar nggak ada orang. Apalagi mau mendekati takbiran ya berarti ya? Iya kan tanggal 20 malam kan takbir Mas. Nah itu tanggal 19 kejadian saya. Ya mungkin udah pada sibuknya, udah pada sibuk makam lagi ya. Udah nggak disibuk di makam, udah pada persiapan. Jadi pada saat sore itu sepi ya, nggak banyak gitu. Sama sekali nggak ada orang Mas. Oke. Karena nyampe juga udah sore ya. Nyampainya udah maghrib. Hari udah mulai gelap juga pada waktu itu. Nah Mas, untuk kejadian yang pertama itu bisa dideskripsiin nggak sih Mas, perumahan yang di dalam Mas rasain di malam hari itu gitu kayak seperti apa Mas? Kalau yang kejadian pertama itu situasi yang malam ya. Situasi malam ya kita bicaranya. Mas sebelum tidur nih. Saya tidur ya. Itu semuanya normal. Pada waktu malam itu ya. Saya juga melihat orang ronda. Padahal jam sudah menunjukkan udah malam ya. Melihat orang ronda dan saya juga masih melihat 1-2 orang lewat jalanan itu Mas. Oh, ada orang lain gitu? Ada. Itu mutlak tuh kayak udah benar-benar rumah. Udah benar-benar kampung di situ. Orang saya tuh sebelum masuk ke rumah itu, ke rumah ibunya itu, saya juga tegur sapa Mas sama tetangga kanan kirinya. Oke. Dan saya juga ditanya, baru datang ya Mas gitu. Iya Pak, saya bilang gitu. Ini nganterin ibu, saya bilang begitu. Ada Mas, walaupun waktu sudah menunjukkan hampir jam 2 malam ya, itu masih ada 1-2 orang yang lewat. Jadi itu murni banget perumahan kampung-kampung gitu. Iya Mas, makanya saya juga nggak curiga kan. Nggak ada kecurigaan sama sekali Mas? Nggak ada Mas. Pikir saya pada waktu itu ya udah, saya berarti kan di kampung orang gitu aja pikiran saya. Lagi nganter gitu. Emang lagi nganter. Dan orangnya juga menurut saya baik-baik. Itu berarti di dalam rumahnya kan? Berarti tepat di kuburan kan sebenarnya itu ya? Sebenarnya itu di makam Mas. Itu di makam ya? Iya, pada waktu saya terbangun dan dibangunin sama bapak tadi, itu udah makam semua, udah nggak ada rumah satu pun di situ. Makam tua gitu kali ya? Makam tua. Bekas kampung gitu? Bekas kampung sepertinya dulu. Tapi kalau saya lihat jejaknya ya, memang kayaknya pemakaman itu sudah lama Mas. Udah lama ditinggalin. Gitu. Orang rumputnya juga udah lumayan tinggi-tinggi kok. Ada hampir selutut ini. Makanya warga sana juga mungkin aneh ya ada mobil di tengah-tengah situ gitu. Iya, dan beliau orang-orang ini taunya karena lampu sen nyala. Iya. Dan padahal ya Mas, pada waktu itu malam tuh saya mati loh. Mati lampunya. Mobil masuk ke dalam kan logikanya seperti itu ya. Dan lampunya mati semua loh. Iya. Saya nggak tahu kenapa tuh nyala sendiri. Berarti ketika Mas terbangun dari tidur ini, Mas ada di dalam mobil? Di makam Mas, nyender saya. Oh bukan di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, nyender di Nissan saya itu. Tapi mobil saya tuh lampunya nyala, yang lampu kuning kedip itu, ini nyala. Lampu hazard itu. Lampu hazardnya tuh nyala. Padahal malamnya itu mati. Ya berarti Mas udah keluar dari mobil kan? Udah keluar. Sampai udah tidur keluar. Di Nissan. Tidur tadinya di sofa. Udah di dalam rumah. Tiba-tiba pas saya bangun ada. Sempet negesin nggak Mas? Yang Mas tidurin itu Nissannya siapa namanya? Sesuai nggak sama nama orang? Udah hampir hilang semua Mas nama-namanya. Oh nggak ada nama. Iya, jadi si Nissannya ini ya kondisinya tuh udah ketutup kayak lumut gitu, lumut jamur itu.
Karena udah lama mungkin ya. Sepertinya sih kalau saya lihat bekasnya udah lama, karena waktu proses evakuasi mobil itu saya juga ngikut mas. Saya perhatiin sekitar. Iya. Memang sepertinya itu udah lama banget gak diurusin. Kejadian itu berarti rame banget di kampung itu mas. Rame mas pada waktu itu. Ya, makanya sampai 16 orang ngebantu gotong gitu. 16 orang bantu gotongin mobil saya tuh dengan jarak 100 meter lebih mas. Buat bisa jalan aja. Buat bisa jalan aja. Oke, nah mas, ini satu pertanyaan lagi mungkin. Mas kan ada bukti ordernya nih. Bukti orderan dari Bu Endang ya. Sama mas ini ada foto makamnya Bu Endang. Di era sekarang kan banyak nih mas dari komentar-komentar teman-teman, bagaimana nih tanggapan mas ketika ada komentar masa hantu bisa ngorder gitu. Nah, tanggapan mas sendiri seperti apa gitu? Itu gini mas, dulu sebelum saya mengalami hal-hal ini ya, saya juga tipikal orang yang begitu mas, skeptis gitu. Saya nggak pernah percaya sama hal-hal begitu. Tapi saran saya ya, ada baiknya kita mungkin menghargai bahwasannya kehidupan selain alam kita itu ada. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin belum mengalami, saya rasa kalau untuk kita kemudian menjudgment bahwasanya itu nggak ada, itu ya cukup buat kita aja mas. Tapi kita nggak perlu menjelek-jelekan orang yang percaya dengan hal itu, padahal kenyataan itu ada ya. Karena saya mengalami sendiri. Setelah kejadian itu mas dapat pelajaran juga lah ya. Dapat pelajaran penting banget mas pada waktu itu, karena saya kan dalam tempo yang hanya 3 bulan 2 kali mas. Iya, sesingkat itu ya. Singkat itu gitu loh. Itu yang membuat saya tuh, awal kejadian pertama saya masih nggak percaya mas. Tapi yang di kejadian yang kedua yang pasca saya sama ibu ini, saya baru percaya betul bahwasanya itu ada. Karena buktinya bisa saya share. Iya, saya bisa share, saya bisa buktikan, saya ketemu langsung sama keluarganya, saya ketemu pemakamannya, dan saya konfirmasi ke penjaga makamnya, ke data-data. Iya, data-data itu ada semua, dan itu sama. Mas sempat menanyakan nggak sama anaknya kalau Bu Endang ini HP-nya siapa yang pegang gitu? Enggak. Malah keterangan dari anaknya nggak pernah pegang handphone mas. Bu Endang ini. Karena udah tua mungkin ya. Mungkin terpaut dengan usia kan. Jadi dia nggak pernah pegang handphone. Jadi nggak tahu nih saya orderan ini dari handphone siapa. Dan yang tertera itu nama akunnya beda dengan yang dipakai sama Mbak Dewi. Mbak Dewi punya sendiri, punya Mbak Dewi sendiri. Akun juga ya. Bahkan saya ya, karena setelah selesai dari acara ziarah itu, saya kan bareng-bareng tuh besoknya di tanggal 20-nya saya kan ziarah bareng sama Mbak Dewi ya, sama suaminya juga pada waktu itu, sama anak-anak. Itu saya tanya, Mbak, tahu handphone yang dipakai ini nggak? Nggak tahu. Mas beralibi ini pernah dipakai sama ibu. Baru saya berani jujur di tanggal 20 sore itu. Oh, Mas sempat bilang juga. Jujur Mas, kalau yang di tanggal 20 itu setelah ziarah, kan perjalanan pulang tuh, saya kan sempat buka bareng saya mas, buka puasa bareng sama si Mbak Dewi sama keluarganya itu. Itu memang saya baru jujur kalau saya mendapat order dari atas nama ibu ini, dan saya konfirmasi untuk handphonenya itu kira-kira ada nggak, saya bilang gitu. Nggak ada, ibu saya nggak pernah punya handphone. Nggak pegang handphone justru. Nggak pegang handphone sama sekali. Oke. Dan ini nih kira-kira ada nggak ya Mbak, saya tanya gitu, yang punya ini dari keluarga gitu misalkan. Nggak ada. Mbak Dewinya juga punya aplikasi tuh atas nama dia sendiri, suaminya juga punya atas nama sendiri, anaknya juga. Lah, iya. Ya. Oke, berarti memang ya di luar nalar lah ya mas ya, tapi mas itu ngalamin sendiri lah kejadiannya seperti yang mas. Di luar nalar, iya. Kemudian saya ngalamin sendiri, ya, dan itu saya konfirmasi ke aplikator juga mas, bahwasanya benar saya di tanggal itu menerima orderan. Oh, malah yang ini mah ada ya? Maksudnya historinya ada di pihak aplikator tuh ketemu, tapi untuk yang kejadian pertama dia nggak terdetek. Terdeteknya offline saya pada waktu itu yang pertama. Nah yang kedua ini yang benar-benar saya bikin yakin bahwa alam lain atau makhluk lain itu ada di sekitar kita, karena benar-benar terdetek. Saya kan sempat konfirmasi di kantornya tuh di Cilandak itu ada mas. Ada historinya ya? Ada historinya, dan benar saya mendapat order dari alamat penjemputan ini, titik dropping ini, atas nama ini, itu benar. Ya ada historinya lah, sampai makanya mas bisa ngebuktiin ya. Orderan ini ada nih, nanti buat teman-teman juga kita tampilin ya mas ya, di orderannya. Oke Mas Yoni, sekali lagi terima kasih banyak nih
Oh ya, sama-sama Mas. Ceritanya ini benar-benar di luar nalar sih. Saya banyak dengar cerita seperti ini gitu. Adalah beberapa yang sampai tersesat juga gitu di pemakaman dan dikeluarin sama warga juga ada gitu. Ternyata saya nyaksin langsung orangnya gitu. Sampai saya hadirin di sini buat bercerita pengalamannya. Oke, ini gokil banget yang sekali lagi Mas Joni, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Mas Joni ini lagi-lagi kita jadikan pelajaran bahwa hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Gue Ibnu Fitra Siddiq dan Mas Joni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih banyak.